Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita masih di dalam nuansa semangat berhijrah, dan tentu saja poin-poin yang mesti menjadikan kita semakin lebih baik harus semakin dekat di dalam pikiran dan kehidupan kita. Satu poin yang sangat mendasar di dalam hijrah itu adalah keimanan. Banyak di antara kita melihat iman itu sebagai sebuah kata yang biasa saja. Dia bukan merupakan dasar, apalagi memiliki power dalam kehidupan. Padahal iman sejatinya merupakan buah dari perjalanan serius dan panjang akal pikiran, realitas pengalaman hidup, dan tentu saja perihal tentang tujuan hidup itu sendiri. Maka orang yang beriman menurut Al-Quran adalah orang yang memiliki ilmu. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki kecintaan pada ilmu atau ilmu yang mendalam, dia akan sampai kepada iman. Kaidahnya sangat jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hijrah itu mendorong kita untuk mencintai ilmu sekaligus meneguhkan keimanan, kemudian hidup dengan landasan iman itu sendiri. Iman dalam konteks yang lebih operasional itu bermakna tentang bagaimana kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan penuh kesadaran dan keyakinan mendalam bahwa ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, kebaikan-kebaikan, jaminan pertolongan, kesuksesan kehidupan di dunia dan akhirat akan dekat dengan kehidupan kita. Kalau ini kita tarik dalam konteks hijrah, maka semakin terang bahwa sahabat-sahabat Nabi yang datang ke Madinah dengan tanpa kekayaan sedikit pun, bahkan minus, itu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang tidak sekedar sukses, tapi mampu memberikan warna dan perubahan serta perkembangan peradaban Islam ke seluruh dunia dari Madinah itu sendiri. Poin yang kedua, hijrah menunjukkan bahwa ada sebuah cita-cita besar yang tidak mungkin kita capai kecuali dengan etos perjuangan dan pengorbanan yang tinggi. Tidak mungkin seseorang akan sampai pada sebuah idealitas yang didambakan pada saat yang sama, hari demi hari dia justru terlena, ternina-bobokan oleh keadaan. Orang yang mampu berhijrah adalah orang yang mengerti betul apa yang harus dia dicapai di masa yang akan datang. Kalau konteksnya sederhana, kita bisa lihat diri kita. Apakah pekan depan kita akan menjadi orang yang lebih baik dalam hal ibadah sholat misalnya, dalam hal sedekah, dalam hal muamalah, atau mungkin produktivitas. Kalau itu menjadi sebuah target, kemudian diupayakan dengan sungguh-sungguh, maka itu bagian dari upaya secara konkret dan sederhana menjadikan kita pribadi yang bisa mencapai apa yang kita cita-citakan atau membentuk, mewujudkan idealitas itu sendiri. Nah, yang terakhir, hijrah menunjukkan bahwa totalitas di dalam iman dan Islam akan mengantarkan pada gerbang kesuksesan, gerbang kebahagiaan. Kita sama-sama ketahui, andai kata dalam sejarah peradaban Islam ini tidak ada momentum hijrah, bisa jadi sejarah agama Islam yang gilang gemilang itu akan lain narasinya atau akan berbeda rute kehidupannya. Tapi dengan adanya hijrah inilah Madinah tempat di mana Rasulullah berdakwah selama 10 tahun mampu menjadi pusat produksi, tanda kutip, produksi manusia berkualitas secara intelektual, emosional, spiritual, dan tidak satupun manusia di muka bumi ini yang mampu mencapai apa yang ditorehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam tempo 10 tahun, mampu melahirkan manusia-manusia cerdas, beradab, dan visioner. Kita hari ini memang berada di masa modern, di tengah segala macam peralatan yang canggih, tetapi di tengah itu pula kita mengalami krisis manusia yang beradab, manusia yang
visioner, dan tentu saja mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pemimpin hampir di seluruh dunia hari ini ternyata jauh dari apa yang telah dihasilkan Rasulullah Muhammad SAW. Maka momentum hijrah di antara poin yang harus kita wujudkan ke depan adalah bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang beradab, visioner, dan inspiratif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.